Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Amin, semua sehat ya. Masih tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yuk kita sama-sama berdoa agar situasi segera kembali, normal kembali, dan kita semua tetap dipenuhi oleh firman Tuhan. Tema renungan sekolah minggu kita hari ini adalah Petrus, penjala manusia. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ulangi ya. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita baca ayat Alkitabnya, Karoy mengajak kalian untuk nonton video animasi agar lebih mudah dipahami. Selamat menonton. Adik-adik, pada suatu hari Yesus berada di pantai Danau Genesaret. Orang banyak ingin berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Kemudian saat itu Tuhan Yesus melihat ada perahu di sana. Yesus naik ke atas perahu milik Simon dan Yesus mengajar tentang firman Tuhan dari atas perahu. Setelah selesai, Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala dan Simon menuruti perintah Yesus. Tahukah adik-adik, dari jala yang ditebarkan oleh Simon, ternyata banyak sekali ikan yang ditangkap. Simon tersungkur dan kagum atas kuasa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus berkata, kalau mereka mulai sekarang akan menjala manusia, bukan menjala ikan lagi. Adik-adik, Simon adalah seorang nelayan yang pekerjaannya mencari ikan dengan menggunakan jala. Tahu tidak bentuk dan kegunaan jala? Ya, jala itu adalah senar atau benang tebal yang dijaring di rajut berbentuk jaring, digunakan untuk menangkap ikan. Jadi, kalau ikan sudah masuk ke dalam jala ini, ikan tersebut akan susah untuk keluar dan terperangkap tinggal di dalam jala. Ada beberapa poin yang akan Kak Roy share dari cerita di atas. Yang pertama adalah, pada ayat kelima, Simon katakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini kita melihat ketaatan dari Simon. Simon tidak membantah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Simon menuruti dan melakukannya dengan baik. Poin yang kedua. Pada ayat ke-8, Simon katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon menyadari sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, dan dia orang yang tidak layak untuk dihampiri oleh Tuhan Yesus. Pengakuan diri atas dosa akan membuka hati kita sehingga Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Poin yang ketiga. Pada ayat ke-9 dikatakan takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Yesus menyatakan kuasanya di hadapan Simon dan orang-orang di pantai itu. Wow, dahsyatnya Tuhan kita. Pada ayat keempat, ayat ke-11, poin yang keempat, ayat ke-11, maksud Kak Roy, dikatakan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menetapkan dirinya untuk mengikuti Yesus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Penyerahan diri secara total untuk mengikuti dan melaksanakan tiap pengajaran Tuhan Yesus juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan yang lainnya. Kita perlu pelajari hal ini ya adik-adik ya. Nah, kalau kita umpamakan ikan-ikan itu adalah kita manusia dan jala itu adalah jalan keselamatan Tuhan Yesus. Nah, kalau ikan sudah masuk ke dalam jala, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih setia dan jalan keselamatan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lepas dari jalannya. Oke? Kalau kita sudah menjadi ikan dalam jala, kita juga harus menjadi nelayan yang bertugas untuk menjala ikan. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehingga orang-orang dapat mengenal Tuhan Yesus melalui pribadi kita yang baik. Pribadi yang takut akan Tuhan. Wah, amin ya. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu tetap sehat,
tetap semangat menebarkan kasih dan kebaikan untuk sesama kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.